Yuhuu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Expendables 2. Film ini dirilis pada tahun 2012 yang lalu dan memiliki skor 6,6 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Simon West ini menceritakan tentang balas dendam sekelompok tentara bayaran elit yang disebut The Expendables atas kematian salah satu anggota timnya. Film keren ini dibintangi oleh Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film The Expendables 2. Di sebuah daerah yang bernama Sindupalchok, Nepal, terdapat sebuah tempat yang sepertinya menjadi daerah jajahan. The Expendables mendatangi tempat itu untuk menyelamatkan seorang sandera. Mereka berenam datang dengan 3 buah mobil yang siap menerobos masuk. Barney satu mobil dengan Christmas, Gunner bersama Yin, dan Tolrod bersama Hale. Tanpa berbasa-basi, mereka langsung memasuki daerah dan mulai menembaki setiap musuh yang terlihat. Dengan mobil bajanya, Barney memimpin pasukannya dan membuka jalan untuk timnya di belakang. Christmas dan Yin menembaki musuh dengan senjata berat, dan Hale membombardir mereka dengan basoka. Di ujung perjalanan, Barney memisahkan diri. Mobil Barney menaiki sebuah bangunan, dan mobil Gunner serta Tol terus melaju menerobos masuk ke sebuah bangunan. Sesampainya mereka di posisi masing-masing, mereka langsung bersiaga. Barney mengambil motor yang sudah disiapkan di mobilnya, lalu membuat motor itu terbang menghantam helikopter yang datang. Setelah itu, mereka memasuki gedung untuk membantu yang lainnya. Gunner, Yin, Hale, dan Tol langsung berjalan menyisir bangunan. Hale dengan senjata besarnya, Yin dengan kemampuan bela dirinya yang handal menghantam dan melumpuhkan satu persatu musuh yang datang. Di dalam salah satu ruangan, seseorang disekap. Ketika penjahat yang menyekapnya hendak menghantamnya dengan tang besar, tiba-tiba The Expendables muncul dari balik tembok dan menghabisi semua musuh yang tersisa. Mereka langsung menghampiri orang yang disekap itu dan Tol membangunkannya. Ketika dibuka, orang itu adalah Trance. Dia merasa sangat malu karena diselamatkan oleh The Expendables. Ternyata mereka sama-sama memiliki misi untuk menyelamatkan seorang miliarder Cina yang ternyata ditahan juga di ruangan yang sama. Setelah Trance diselamatkan, tanpa basa-basi, dia langsung meminta senjata besar kesayangan Hale. Dengan perintah Barney, Hale menyerahkannya dengan terpaksa. Setelah itu, The Expendables dan Trance langsung berpencar keluar dari bangunan dengan membawa miliarder Cina itu. Saat keluar, mereka terkepung. Hale kemudian menembak salah satu tower air sehingga membuat airnya tumpah dan langsung menghanyutkan musuh yang mendekat. Mereka lalu menaiki tower dan langsung pergi dari tempat itu memakai Flying Fox yang menuju ke hutan. Namun ketika mereka masih bergelantung, musuh-musuh sudah berdatangan dan langsung menembaki mereka. Mereka berjuang menembak balik dan menjatuhkan musuh yang mendekat satu persatu. Ternyata Barney sedang bernasib sial. Dia tertembak 2 kali dan harus jatuh. Christmas ikut jatuh untuk membantunya, sedangkan teman-temannya yang lain terus melanjutkan pelarian hingga sampai di sebuah sungai. Saat Barney dan Christmas baru bangkit, musuh langsung mengepung mereka. Tangan Barney kemudian mengisyaratkan gestur menembak, dan saat itu juga ternyata jauh dari tempat mereka ada Billy the Kid, seorang sniper handal yang juga merupakan anggota lain dari The Expendables. Gunner, Yin, Hale, dan Tol yang membawa miliarder Cina menaiki sebuah speedboat yang sudah disiapkan sebagai rute kabur dari tempat itu. Namun ternyata musuh mengetahuinya dan langsung mengejar mereka. Billy langsung bergegas ke posisi yang pas untuk membantu mereka dan menjatuhkan musuh satu persatu. Tidak lama kemudian, Barney dan Christmas datang dengan membawa pesawatnya. Christmas yang bersamanya langsung memasuki moncong pesawat dan mulai menembaki musuh yang ada. Ketika pesawat sudah mendarat di sungai, salah satu musuh berhasil mendekat dan memasuki pesawat. Namun Barney dapat menghabisi musuh itu dengan mudah. Setelah musuh di perairan itu habis, kru The Expendables langsung menaiki jet ski yang terpasang di speedboatnya dan langsung memasuki pesawat. Di arah depan, musuh memenuhi jembatan dan menembaki pesawat The Expendables. Namun dengan meriam di pesawat, mereka dapat dibombardir dengan mudah. Pesawat pun mulai mengudara. Karena berat berlebih,
jet ski yang ada di pesawat dijatuhkan semua. Musuh nampak belum menyerah dan masih mengejar mereka. Namun pada akhirnya mereka berhasil menerbangkan pesawat itu dan kabur dari sana. Saat ini mereka mengudara 10.000 meter di atas daratan Cina. Yin berpisah dengan kru dan membawa miliarder Cina itu bersamanya. Sebelum berpisah, Yin berkata kalau mereka akan segera bertemu atau mungkin tidak sama sekali, dan dia akan mencoba kehidupan baru di Cina. Gunner sekarang tidak bisa menggoda Yin lagi dan nampak sedih karena berpisah dengan Yin. The Expendables akhirnya berhasil mendarat di Amerika dengan selamat. Seperti biasa, mereka merayakan kesuksesan misinya di sebuah bar. Kali ini di sebuah bar yang bernama All Point. Ternyata Les dan Christmas sudah menikah. Les ikut hadir di bar menemani Christmas. Barney yang saat itu bersama Christmas merasa risih karena kemesraan mereka dan mulai bergabung dengan kru The Expendables yang lainnya yang mungkin jomblo semua. Mereka berbincang-bincang menikmati waktu. Billy kemudian mengajak Barney mengobrol di luar bar. Ternyata Billy ingin berhenti dari kru The Expendables dan hendak menemui kekasihnya yang ada di Perancis. Billy merasa dia sudah mapan dan dia ingin segera menemui kekasihnya. Barney pun menyetujui keinginan Billy dan pergi meninggalkan bar dengan Cooper kesayangannya menuju ke tempat pesawat. Dia nampak sedang ingin sendirian dan terlihat gundah. Namun Barney terkejut saat di pesawat itu ada yang memanggilnya. Orang itu adalah Mr. Kurz. Kurz merasa kalau Barney sudah mencuri uang $5 juta darinya, tetapi dia membiarkan Barney dan tidak menghukumnya. Kurz merasa Barney akan membayarnya suatu saat nanti, dan saat inilah waktunya. Kurz memberikan Barney misi sehingga mereka bisa impas. Misinya adalah untuk mengambil suatu benda di sebuah pesawat yang ditembak jatuh, di mana benda itu adalah sesuatu dengan teknologi mutakhir yang passwordnya berubah setiap 2 menit sekali. Sesuatu yang sangat berbahaya jika sampai dibiarkan jatuh ke tangan yang salah. Lalu untuk membantu misinya, Kurz mengirim seorang wanita bernama Maggie Chen untuk ikut bersama Barney. Kurz pun memberikan peringatan keras kepada Barney. Jika Maggie kembali dalam keadaan terluka atau bahkan tidak kembali sama sekali, Kurz akan melenyapkan The Expendables. Mau tidak mau, Barney mengambil misi itu. Setelah itu, Barney menemui Maggie Chen di taman bawah jembatan. Barney menyampaikan keberatannya kepada Maggie kalau dia ikut, karena dia perempuan. Namun Maggie berkata kalau dia pandai melindungi diri dan tidak membutuhkan pengasuh. Barney akhirnya memberitahu Maggie kalau waktu keberangkatannya yaitu jam 5 pagi. Keesokan harinya, mereka sudah mengudara dan saat itu mereka berada di atas sebuah pegunungan di Albania. Di dalam pesawat, Gunner terus berdehem untuk menarik perhatian wanita itu. Namun ketika wanita itu meliriknya, dia tidak bisa berkata-kata. Alih-alih Maggie berbicara dengan Gunner yang caper terhadapnya, dia malah mengajak Billy berbincang. Billy kemudian menceritakan sejarah kelamnya ketika dalam militer. Semua orang yang ada di pesawat hening dan memperhatikannya. Tidak lama kemudian, pesawat mendarat dan mereka mulai berjalan menyusuri pegunungan. Barney menyuruh Billy untuk pergi menyusuri pegunungan lebih dahulu. Sehingga tidak lama kemudian, Billy menemukan reruntuhan pesawatnya di atas bukit dan mengabari Barney. Dengan berjalan perlahan, akhirnya mereka sampai ke reruntuhan pesawat itu. Suasana saat itu sangat berkabut dan mereka tidak bisa melihat area sekeliling dengan jelas. Barney kemudian membagi tim. Billy disuruh mencari tempat yang tinggi. Barney, Christmas, dan Maggie memasuki pesawat dan sisanya berjaga di luar. Saat menyusuri pesawat, mereka akhirnya menemukan benda itu. Ternyata benda itu ada di dalam bagian pesawat yang setengah tertutup. Sehingga Barney, Christmas, dan dibantu Hale yang dipanggil dari luar menarik dan menahan pintu itu. Maggie kemudian masuk dan mulai meretas benda tersebut. Mereka sekuat tenaga menahan pintu itu dan menjaga Maggie agar tidak tergencet. Saat Maggie melakukan peretasan, protokol error dan benda itu akan meledak dalam waktu 1 menit. Maggie bersikeras kalau dia bisa menyelesaikan tugasnya. Waktu menuju ledakan tidak tersisa banyak. Orang-orang yang menahan pintu pun sudah sangat kesulitan dan tetap bertahan. Sampai tersisa 3 detik menuju ledakan, Maggie akhirnya berhasil membuka benda itu dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Mereka berhasil melaksanakan tugasnya dan segera pergi dari tempat itu. Barney kemudian menyuruh Billy supaya segera pergi dari tempat persembunyiannya, namun tidak ada respon dari Billy. Sampai akhirnya Barney dan tim bertemu dengan satu grup orang yang tidak dikenal dan mereka sudah menahan Billy. Wajah Billy babak belur. Ternyata orang-orang itu sudah berkumpul di sana dan mengincar benda yang sama. Billy meminta supaya krunya tidak menuruti apa yang kelompok itu bilang, sampai mereka mengiris dada Billy karena Billy banyak bicara. Pemimpin mereka mengancam akan membunuh Billy jika mereka tidak menjatuhkan senjata mereka.
Sedetik sebelum kepala Billy ditembak, Barney menyerah dan meminta krunya supaya menjatuhkan senjata. Tampaknya orang itu memiliki identitas, yaitu tato di lehernya. Pemimpin mereka mengancam akan merobek jantung Billy dengan pisau jika mereka tidak menyerahkan benda itu. Akhirnya Christmas menyerahkan benda itu kepada mereka. Pemimpin mereka kemudian meminta supaya The Expendables merunduk ke tanah sebagai tanda hormat untuk kepergian mereka, dan The Expendables pun melakukannya. Helikopter lalu datang menjemput mereka. Pada akhirnya, The Expendables tunduk terhadap mereka kecuali Billy. Dia tetap berjuang sampai akhirnya pemimpin musuh menusukkan pedang dengan tendangannya ke dada Billy dan membuatnya terbunuh sebelum Billy sempat menemui kekasihnya. Kelompok itu pun pergi dan melambaikan tangan kepada Barney sambil tersenyum. Barney segera menghampiri Billy yang sekarat. Nyawanya tidak terselamatkan. Billy kemudian meminta Barney mengambil surat yang disimpan di sakunya yang disiapkan untuk kekasihnya. Barney yang tadinya tidak penasaran tentang benda tersebut langsung berjalan ke arah Maggie dan menanyakan perihal benda itu. Maggie menjelaskan kalau benda itu adalah cetak biru yang menunjukkan lokasi plutonium di sebuah tambang yang sudah ditinggalkan semenjak Perang Dingin. Setelah itu, The Expendables langsung mengurus jenazah Billy dan menguburkannya dengan layak. Barney kemudian membuka isi surat Billy dan membacanya. "Sophia tersayang, aku berharap bisa mendapatkan pekerjaan lain untuk berada di sisimu, namun aku tidak bisa. Tim ini memperlakukanku dengan baik, kami saling membantu. Dan aku ingin kau tahu, bagaimanapun akhirnya, aku selalu mengharapkan yang terbaik untukmu. Jika keajaiban terjadi dan aku bisa kembali lagi, kuharap aku masih menjadi kekasihmu. Salam sayang, Billy." Barney lalu berkata, kenapa di antara kita, orang yang paling mengharapkan untuk hidup dan tidak pantas mati malah mati, sedangkan yang pantas mati malah hidup. Intinya, The Expendables akan melakukan balas dendam karena kematian Billy. Christmas kemudian bertanya apa rencana Barney. Barney menjawab, lacak, temukan dan bunuh mereka. Tampaknya orang yang mencuri cetak biru itu sudah menguasai tambang plutonium tersebut. The Expendables mengetahui lokasi mereka dan segera pergi menuju tempat itu. Jean Villain adalah nama orang yang mencuri cetak biru dari The Expendables dan membunuh Billy. Mereka akhirnya sampai ke tambang itu setelah mendapatkan cetak birunya. Salah seorang bawahan melaporkan kalau penggalian sedang melambat karena orang-orang kelelahan dan meninggal. Namun nampaknya Villain tidak peduli. Dia lalu memerintahkan bawahannya untuk menggunakan semua tenaga, baik itu wanita maupun anak-anak. Villain dan ajudannya kemudian menaiki kereta bawah tanah tempat di mana plutonium itu berada. Karena hal itu, Maggie kehilangan transmisi dari benda yang menyimpan cetak biru itu. Pesawat The Expendables pun segera mendarat. Mereka mendarat di sebuah peternakan dan menyimpan pesawatnya di tempat itu. Mereka menggunakan kendaraan yang ada di tempat itu, lalu pergi menuju kota dan melihat keadaan di sana. Barney dan Christmas mendatangi sebuah bar dan sadar kalau di tempat tersebut ada orang-orang dengan identitas yang sama dengan anggota Jean Villain. Tanpa basa-basi, Barney dan Christmas langsung menghajar orang-orang itu. Saat mereka hendak mengorek informasi dari orang-orang itu, Maggie tiba-tiba masuk dengan membawa peralatan interogasinya. Tidak lama kemudian, Maggie menyelesaikan interogasinya. Barney lalu meminta Christmas untuk membawa truknya dan pergi ke pesawat untuk mengambil senjata mereka. Sedangkan Barney dan sisa tim pergi menuju lokasi tambang. Maggie kemudian menjelaskan kepada Barney kalau mereka adalah Sangs, geng yang menguasai bagian timur pegunungan. Perampokan, penculikan, dan pembunuhan adalah hal yang mereka kerjakan. Barney lalu menghubungi Christmas supaya dia bersegera menyiapkan senjata-senjatanya. Christmas hanya bisa menggerutu karena Barney memberikannya tugas yang buruk. Sampai akhirnya Barney menemukan bangunan tua dan menggunakan tempat itu sebagai markas mereka sementara. Mereka menikmati malam itu dengan perbincangan ringan sambil menikmati makan malam. Malam itu ketika yang lain sedang beristirahat, Barney tampak sedang menikmati cerutunya sambil duduk di atas sofa. Maggie kemudian menghampirinya dan mengajaknya berbincang. Malam itu mereka berdua berbincang perihal Billy dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sampai akhirnya mereka saling mengucapkan selamat malam. Keesokan harinya, ketika orang-orang sudah bangun dan bersiap, Gunner masih mengorok sehingga Barney berteriak membangunkannya. Barney kemudian menjelaskan kepada tim kalau mereka akan berangkat dalam 10 menit menuju markas Sangs. Tepat ketika Hill membuka pintu, Sangs sudah mengepung mereka dan bersiap menembak. Tidak lama kemudian, Christmas menghubungi Barney dan berkata kalau dia akan sampai sebentar lagi.
Musuh terus menembaki mereka tanpa ampun. Mereka bahkan membawa tank ke tempat itu untuk membombardir The Expendables. Namun sesaat setelah peluru mereka habis, seseorang menembaki dan menghabisi Shanks dalam waktu yang singkat. The Expendables tampak kebingungan karena tiba-tiba ada yang membantu. Tiba-tiba Booker muncul dari balik asap. Dia adalah cameo di film The Expendables 2 yang diperankan oleh Chuck Norris. Barney kebingungan karena kabarnya Booker sudah meninggal tetapi kini muncul di hadapannya. Booker yang menghabisi musuh dalam sekejap mata membuat Barney terkesan karena dia melakukannya sendirian. Barney kemudian mengenalkan anggota timnya satu persatu. Barney menceritakan kepada Booker bagaimana dia berakhir di tempat itu. Booker pun berkata kalau menghabisi Shanks adalah bisnis yang bagus. Sebelum mereka berpisah, Booker memberitahu Barney soal desa yang mungkin bisa membantu The Expendables karena penduduknya juga benci kepada Shanks. Christmas yang baru datang kebingungan karena musuh sudah rata. Barney kemudian menyuruh semuanya supaya membongkar muatan dan segera memulai perjalanan. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di desa yang diberitahu Booker dan seketika mereka ditembaki. Barney panik dan langsung turun dari mobil. Namun saat itu juga, Barney sadar kalau ternyata tembakan itu adalah tembakan seorang amatir karena akurasinya sangat buruk. Maggie lalu meminta mereka berhenti menembak dan menjelaskan kalau mereka datang untuk membasmi Shanks. Akhirnya penduduk desa itu pun mempersilahkan The Expendables masuk. Mereka menjelaskan alasan kenapa di desa itu hanya tersisa wanita yang melawan dan anak-anak yang dilindungi oleh wanita-wanita itu. Awalnya Shanks datang ke desa mereka dan memberitahu kalau ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang banyak. Para laki-laki datang berbondong-bondong memenuhi panggilan itu, namun tidak ada dari mereka yang kembali. Pada akhirnya mereka datang hanya untuk mengambil orang lagi. Barney nampaknya mendapatkan ide untuk melakukan perlawanan terhadap Shanks. Tampaknya Shanks sudah menemukan lokasi pasti plutonium itu dan mulai menembangnya. Mereka pun mengirim anggota ke desa untuk mendapatkan tenaga kerja yang baru lagi. Orang-orang desa panik dan mulai bersembunyi. Mereka menyisir setiap bangunan untuk mencari orang-orang. Beberapa dari mereka memasuki gereja dan mencari di dalam. Namun yang mereka temukan adalah seorang pendeta dengan tudung yang menutupi wajahnya. Ternyata pendeta itu adalah Christmas dan... Itulah ide Barney. Mereka menyamar sebagai penduduk desa untuk menghabisi sebagian dari anggota Shanks. Satu persatu, The Expendables mulai bermunculan dan menghabisi setiap musuh yang ada di hadapannya. Tampaknya plutonium ditambang sudah habis ditambang oleh Shanks. Ketika kepingan terakhir diberikan kepada ajudan Villain, sang ajudan malah menembak orang itu dan menjebaknya di dalam lubang. Ajudan itu kemudian memberikan laporan terkini kepada Villain. Villain pun memberikan instruksi supaya tambang itu diledakkan bersamaan dengan seluruh pekerja yang ada untuk menghilangkan jejak. Di sisi lain, The Expendables akhirnya tiba di dekat tambang. Dari jarak aman mereka mengintai. Tambang itu dijaga dengan sangat ketat. Senjata berat disiapkan. Bahkan mereka menyiapkan senjata anti-tank sehingga tidak mungkin tim The Expendables menerobos masuk menggunakan truk. Setelah sedikit berunding, Barney mengatakan kalau dia punya ide barbar. The Expendables kemudian datang menyerang tambang yang dijaga oleh geng Shanks dengan menaiki pesawat. Saat sudah dekat, The Expendables mulai membombardir gerbang depan tambang dengan meriam yang ada di pesawat sambil menjatuhkan bom. Akhirnya mereka semua selamat dan siap bertempur dengan Shanks untuk membalaskan dendam Billy. Anggota Shanks yang berada di dalam tambang tidak mendengar suara The Expendables masuk. Ketika mereka hendak membunuh para pekerja itu, tiba-tiba dari belakang The Expendables muncul dan... Maggie sadar kalau plutonium ternyata sudah habis. Villain sudah pergi meninggalkan tambang membawa semua plutonium yang ada. Saat sudah mulai menjauh, Villain meledakkan tambang itu. The Expendables dan para pekerja yang masih ada di dalam tambang menyadari hal itu dan mereka langsung mencari tempat berlindung. Mereka lalu sadar kalau mereka sudah terjebak di dalam tambang dan tidak bisa keluar. Barney berkata kalau mereka berada di sana hanya untuk sementara waktu. Saat mereka sedang pasrah dengan situasi yang ada, Gunner tampak memiliki sebuah ide, yaitu meledakkan tembok tambang yang merupakan batuan fosfor. Kru The Expendables yang lain tidak percaya karena sudah hafal dengan kapasitas otak Gunner. Namun Gunner tetap menjalankan idenya dan mulai menyalakan api untuk meledakkan tembok. Api sudah siap, Gunner meletakkannya di dekat tembok.
Gunner kemudian memperingatkan orang-orang untuk menjauh jika tidak ingin terkena ledakannya yang sangat dahsyat. Namun yang terjadi adalah apinya padam. Gunner gagal menjalankan rencananya. Tidak lama kemudian ruangan itu bergetar. Bebatuan mulai berjatuhan dari langit-langit. Ternyata sebuah kendaraan bor menembus tembok sehingga membukakan jalan untuk mereka. Dan yang mengendarainya adalah Trance. Kali ini dia yang datang untuk menyelamatkan The Expendables. Akhirnya The Expendables berhasil menyelamatkan semua pekerja dan membuat mereka bisa menemui keluarganya kembali. Penduduk desa sangat senang dan berterima kasih kepada The Expendables. Namun bukan itu misi utama mereka. Giant Villain dan sisa anggotanya masih hidup dan plutonium itu masih di tangan mereka. Trance selalu datang bersama Mr. Kurz yang ternyata membantu The Expendables menyelesaikan misi ini. Mereka langsung menaiki sebuah helikopter dan mendarat di tempat yang akan dilalui oleh rombongan mobil villain, yaitu sebuah bandara. Ketika rombongan itu tiba, mereka mulai menembaki mobil villain dan rombongannya. Namun tembakan dari kru The Expendables tidak mampu menumbangkan mobil villain dan rombongan. Saat villain dan rombongan berhasil memasuki bandara, villain langsung menyuruh anggotanya supaya membawa plutonium itu ke pesawat. Sedangkan dia bersama anggota Sangs yang lain menghadang The Expendables yang dibantu Trance dan Mr. Kurz. Tanpa diduga, Booker datang dan membantu The Expendables. Barney yang melihat villain kabur langsung mengejarnya. Sedangkan kru yang lainnya masih sibuk membunuh kelompok Sang satu persatu. Di sisi lain, Kurz mendapatkan sebuah mobil dan mengajak Trance ke dalamnya. Mereka pun mulai membantai musuh-musuh. Villain dan sisa anggota Sangs berlarian menuju pesawat untuk melarikan diri. Namun ternyata Christmas sudah sampai di tempat itu dan mulai menghabisi musuh. Ajudan villain yang sedang menyiapkan kapal hanya bisa melihat bawahannya dijatuhkan satu persatu oleh Christmas. Akhirnya dia pun turun tangan dan menghadapi Christmas. Meskipun awalnya Christmas sempat kesulitan saat menghadapinya, pada akhirnya dia dapat membalikkan keadaan dan membunuh musuhnya dengan cara mendorongnya ke baling-baling pesawat. Barney masih mengejar dan mencari villain. Nampaknya villain bersembunyi di sebuah ruangan dan Barney menemukan ruangan itu. Sebelum masuk, dia bertemu dengan Maggie. Barney berpesan kalau nanti villain adalah orang yang keluar lebih dulu dari ruangan itu, Maggie harus langsung membunuhnya. Barney pun memasuki ruangan itu dan mulai saling menembak dengan villain yang sudah siap di dalamnya. Ketika sedang beradu tembakan, tiba-tiba villain berkata kalau dia kehabisan peluru. Villain kemudian menantang Barney untuk duel tanpa senjata. Dan akhirnya Barney berhasil membunuh villain dan memenangkan pertarungan itu. Barney ditemani Maggie keluar dari bandara dan menghampiri Kurz dan Trance yang sudah menunggunya. Di tangan Barney ada sebuah kantong yang terus meneteskan darah. Ternyata isi dari kantong itu adalah kepala giant villain yang hendak diberikan kepada Kurz sebagai tanda misi berhasil. Kurz pun mengatakan kini dia dan Barney sudah impas. Kurz dan Trance meninggalkan Maggie yang tanpa ingin berbicara empat mata dengan Barney. Barney kemudian berbincang sebentar dengan Maggie. Barney menginginkan Maggie untuk tinggal bersamanya. Tetapi Maggie tidak bisa karena Barney selalu membawa bahaya ke orang-orang terdekatnya. Maggie pun memberitahunya jika Barney butuh bantuan, Maggie akan bersedia membantunya. Barney lalu mengantarkan Maggie menuju helikopter yang akan membawanya pulang. Kurz kemudian memberikan Barney sebuah pesawat karena pesawat The Expendables yang sudah rusak. Setelah itu mereka pun berpisah. Berpindah ke kota Paris, Perancis. Tampak Sophia menerima kotak yang penuh berisikan uang, foto Billy, dan surat yang ditulis oleh Billy. Di sisi lain, The Expendables berkumpul di pesawat barunya. Mereka merayakan kemenangannya sambil mengenang Billy. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film The Expendables 2 ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye!